Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa, keputusan pemerintah pusat yang tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatangkan konsekuensi di tengah masa pandemi COVID-19. Untuk itu, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo perlu tindakan ekstra untuk menegakkan protokol kesehatan termasuk mengusulkan pencoretan paslon yang melanggar. Kampanye selalu identik dengan pelibatan massa yang banyak, dan jika tidak menerapkan protokol kesehatan secara serius dan disiplin, angka penderita COVID-19 akan naik tajam. Meski menunda pelaksanaan pilkada juga memberikan imbas kepastian politik dan kebijakan yang tak jelas. Nampaknya dengan keputusan pilkada serentak tetap dilanjutkan di tengah pandemi, akan ada pekerjaan rumah yang besar yang harus diselesaikan. Pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI Polri harus melakukan tindakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan pilkada harus divirtualkan, mulai penentuan nomor urut, debat kandidat, dan tahapan lainnya. Bahkan KPU dan Bawaslu harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung. Jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU dan Bawaslu harus berani melakukan pembatalan pasangan calon. Maka pertama pemerintah daerahnya, terus kemudian penyelenggara pemilu dibantu TNI Polri untuk mengamankan. Yang kedua, penyelenggara pemilu mesti berani mengangkat. Alhamdulillah kemarin saya baca beritanya semua divirtualkan. Cocok sih menurut saya, divirtualkan aja. Penentuan nomor divirtualkan, debat divirtualkan, nggak boleh ada pertemuan. Dan kalau ada pertemuan, izinkan kami dari daerah untuk melarang. Dan akhirnya nanti elit politik yang kita harapkan untuk mengikuti. Jadi lombanya sekarang adalah lomba ke virtual, dan elit politiknya kemudian membantu mendorong agar kemudian tidak terjadi kerumunan dan dia memindahkan. Kalau mau ketemu saya, ngobrol sama saya, ikuti di channel saya. Itu kan menarik. Jadi cara-cara ini sekaligus elit politiknya mengedukasi. Kalau Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri dulu kan ngomong, idenya lebih baik para kandidat ini bicara soal penanggulangan COVID. Karena penanggulangan COVID itu ya ada kesehatan, ada sosial, ada ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi ini pasti sangat dirasakan. Maka ide-ide brilian, gagasan-gagasan yang cerdas dari para kandidat penting. Maka kalau mereka punya kanal dari medsosnya, barangkali bisa disampaikan. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar-gambar yang gede. Ini calonnya, ini medsosnya, ikuti obrolan kita umpama tiap hari terkait dengan ini. Ya udah, dilepas saja di situ sehingga tidak perlu ada kerumunan dan mereka akan bisa membuat podcast, mereka akan menyiapkan program atau mungkin mereka akan bisa dengan timnya menyiapkan data-data dan kemudian itu langsung bisa diperdebatkan dengan yang lain. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menjadi perdebatan publik. Sejumlah pihak meminta pelaksanaannya ditunda karena dinilai membahayakan di mana kondisi darurat COVID-19. Sementara pihak lainnya meminta tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat. Restu Indah melaporkan.